Pemirsa, pernyataan Fahri Hamzah melalui akun Twitter yang menyebutkan Joko Widodo sinting karena berencana menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional terus menuai protes dari para santri. Mereka menilai Fahri tidak menghargai para santri. Di kota Bandung, Jawa Barat, puluhan santri berunjuk rasa dengan melakukan aksi long march di Jalan Soekarno-Hatta dan berakhir di depan kantor DPW PKS. Dalam aksinya, para santri menuntut Fahri Hamzah meminta maaf kepada para santri dan umat Islam atas kicauannya di Twitter. Karena akan menjadikan kepada Joko Widodo, maksud kami, yang menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri. Menurut para santri, Fahri Hamzah telah mengabaikan peran dan kontribusi kaum pesantren dan juga para kiai terhadap perjalanan bangsa Indonesia yang menjadi salah satu elemen terpenting. Protes yang sama juga disuarakan Forum Santri Bangkalan, Madura, Jawa Timur atau Forsaba. Mereka mendatangi kantor DPD PKS di Bangkalan. Menurut Forsaba, pernyataan Fahri Hamzah ini telah mencederai perasaan kalangan santri. Karena itu, Forsaba meminta kepada DPD PKS di Bangkalan untuk menyampaikan tuntutan mereka ke DPP PKS di Jakarta agar Fahri Hamzah diberi sanksi. Kalau memang Fahri Hamzah tidak mencabut dari pernyataannya tersebut, kami akan kembali ke sini dengan massa yang lebih banyak, dan ini akan menjadi presiden buruk antara hubungan santri dengan Amir Hamzah khususnya dan dengan Partai Keadilan Sejahtera umumnya. Kalangan santri yang tergabung dalam Majelis Zikir Gus Durian atau MDJs akhirnya memberikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK. Langkah itu diambil sebagai respon atas pernyataan Fahri Hamzah yang memprotes wacana penentuan hari santri oleh Jokowi. Dalam Majelis Zikir Gus Durian ini, para santri menilai pasangan Jokowi JK lebih memahami pesantren dan menghormati ulama dan juga para santrinya. Jokowi bahkan dianggap memiliki kesamaan visi dan langkah dengan Gus Dur yang menghormati pluralisme. Majelis Zikir Gus Durian ini berharap dengan kemenangan Jokowi JK nantinya akan membawa Indonesia menuju yang lebih baik. Apalagi pasangan ini dianggap mampu membendung munculnya neo-orde baru dan ekstremis yang meresahkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur mengapresiasi rencana calon Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Sebaliknya, komentar miring dari Fahri Hamzah dinilai sebagai bentuk kekecewaan karena kubu Prabowo Hatta belum menawarkan program yang mampu menyaingi kubu Jokowi JK. Politiknya mengatakan bahwa ini merupakan proses politisasi santri. Maka pertanyaannya adalah, kubu yang lain apa yang bisa ditawarkan untuk santri? Nah, biarlah kemudian satu pasang itu menyuguhkan sesuatu untuk santri. Nah, yang lain seperti apa yang bisa ditawarkan untuk santri? Nah, kalau kedua-duanya bisa menawarkan sesuatu yang bagus untuk santri, sekarang terpulang kepada santri. Bagaimanakah merespon itu semua? Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh santri menurut saya. Pemirsa, kalangan pesantren menilai politikus PKS Fahri Hamzah tidak paham sejarah. Tindakannya menyebut calon Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional dengan sebutan sinting dianggap menghina peran pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. Kalangan pesantren menilai politisi PKS Fahri Hamzah tidak paham sejarah pesantren. Hal itu terlihat dari hinaan Fahri terhadap niat Capres Joko Widodo yang ingin menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri. Padahal penetapan Hari Santri itu sangat rasional, mengingat peran besar pesantren dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lagi pula, itu juga tidak menjadi hari libur nasional khusus karena 1 Muharram sudah menjadi hari libur nasional. 1 Muharram itu tahun baru Hijriah, tidak mengurangi makna dari tahun baru Hijriah, tetapi kemudian akan memberikan makna penguatan dari peran santri dan penguatan dari peran pesantren. Harus diingat bahwa pada proses kemerdekaan Republik Indonesia, betapa peran pesantren yang tanpa pamrih memperjuangkan NKRI itu luar biasa. Oleh karena itu, ketika seorang calon Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, menyampaikan itu, bahwa 1 Muharram akan dirangkai dengan Hari Santri, itu sesuatu yang sangat rasional. Karena peran pesantren di negeri ini siapapun tidak akan bisa menganggap enteng.
Sementara itu, Tantowi Yahya, juru bicara Trim Prabowo Subianto Hatta Rajasa, mengaku pihaknya sudah menegur Fahri Hamzah. Ya, pemirsa, sebelumnya keluarga mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyayangkan penggunaan nama Gus Dur dalam kampanye Prabowo Hatta melalui baliho. Tim Prabowo Hatta dianggap memanfaatkan nama besar Gus Dur untuk meraup suara. Inilah baliho yang dipersoalkan sejumlah pihak karena dianggap memanfaatkan nama Gus Dur untuk kampanye Capres Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kekecewaan ini disampaikan keluarga Gus Dur Kamis siang. Kalau menurut saya penggunaan baliho itu sudah jelas ya di Twitter itu beberapa kali putri tertuanya Gus Dur itu Alisa Wahid menyatakan keberatannya bahwa gambar Gus Dur dipakai untuk kampanye ya. Kemudian kalau soal dia menghina itu ya, kalau menurut saya seorang pemimpin tuh nggak layak begitu gitu ya, bahwa di satu sisi dia itu mengatakan seperti itu, menghina seperti itu, tetapi di sisi lain memanfaatkan pendapatnya Gus Dur di sebuah rekaman TV menjadi keuntungan bagi dirinya dia. Saya pikir nggak layak gitu ya. Baliho yang beredar di kota Surabaya ini juga dikecam kalangan muda Nahdlatul Ulama dan mantan asisten pribadi Gus Dur Jastrow Al-Ngatawi. Menurutnya, ucapan Gus Dur menggunakan tata bahasa tinggi yang bermakna sebaliknya. Tokoh yang menguasai tata bahasa, logika politik, dan logika bahasa, terutama bahasa Arab. Gus Dur sedang menggunakan, ya kalau bahasa santri tahu, kalimat istidroj dalam memberlakukan orang-orang yang dianggap berperilaku kebalikannya. Jadi itu adalah kalimat santun dari seorang kiai yang sebetulnya ingin memberikan sesuatu supaya orang itu introspeksi dan berkaca diri gitu. Pada Pilpres kali ini, keluarga Gus Dur memang belum secara langsung memberikan dukungan pada kandidat capres yang berlaga. Namun dalam perayaan ulang tahun ke-9 Wahid Institute akhir tahun lalu, keluarga Gus Dur menyatakan gaya kepemimpinan capres nomor urut 2 Joko Widodo mirip dengan Gus Dur. Istri Gus Dur, Sinta Wahid, bahkan memberikan peci atau kopiah Gus Dur pada Jokowi yang saat itu aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Silahkan disematkan. Pas Pak, kebetulan Pak ya. Filosofinya mirip nih Pak Jokowi nih dalam memimpin seperti Gus Dur. Filosofinya gitu aja kok repot, langsung turun lapangan. Cendera matanya ini berupa peci. Ini seperti dipakai Gus Dur dulu kan, masih ingat semua ya peci Gus Dur. Tim Liputan Metro TV.